share langsung. Oh, nggak ada koneksi. Shalom, selamat sore semuanya. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Selamat bersuka cita. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan nanti kita berdatang pada Tuhan. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sampai saat ini kalau kami ada dan kalau kami bersama-sama boleh beribadah, semuanya oleh anugerah Tuhan. Dan hidup kami di antaranya untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun kapanpun. Sebab kami itu selalu meninggikan nama Yesus, memuliakan nama Yesus di atas segalanya. Berkati ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah kami Allah. Bapa yang kekal, Raja dan Juru selamat bangsa-bangsa, Yesus. Kami ada untuk selalu memuji, untuk selalu menyembah-Mu. Oh Tuhan, terima kasih ya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus.
pulihkan, Engkau sembuhkan kami. Oh, Engkau angkat kami, Engkau jadikan kami benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Oh, mari kita berwaktu untuk bersyukur kepada Tuhan. Sore menjelang malam selalu ada kebaikan Tuhan. Yesus tak pernah meninggalkan, Dia yang setia. Apapun yang terjadi hari-hari, Yesus sumber kekuatan kita, Yesus sumber sukacita kita, Yesus sumber pengharapan kita, Yesus sumber keselamatan kita, Yesus segalanya di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Sekali lagi shalom. Haleluya. Masih kita berdiri ya, kita mau memuji Tuhan, menari bagi Tuhan, amin. Yang masih ikut menari lomba-lomba bagi Tuhan, bersuka cita bagi Tuhan, amin. Selamat kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Kebaikannya nyata selalu dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan, bukan berasal dari dunia bersuka cita kami, tapi berasal dari Engkau. Engkaulah suka cita kami. Yesus. Suka itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya, ketenangan yang terkeluar. Suka itulah kekuatan. Dapat saksikan Tuhan Yesus
berjiwa-jiwa. Terima kasih. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Walaupun suara saya serak saudara, dari jam 5:30 dari pelayanan. Ini sesi keempat. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersuka cita sebab Engkau tinggal di dalam kami. Dan kemanapun kami rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Kini hati kami rindu untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan yang ada, biarlah kami boleh menjadi murid-murid yang mendengar dan melakukan kebenaran firman. Terima kasih. Haleluya, kami mau mengasihi
kami rindukan akan Engkau Tuhan. Kami haus akan firman. Kami mau menyatakan bahwa Yesus segalanya dalam kehidupan kami. Dan selalu kami mau pandang Engkau. Terima kasih. Kaulah segalanya. Katakan di dalam hidupku. Kerajaannya. Sudah katakan kaulah segalanya. Saudara hadir di tempat ini karena kau percaya bahwa Yesus segalanya dalam hidupmu. Kau ada di tempat ini bukan karena kau melihat manusia atau siapapun yang menjadi pembicara di tempat ini, tapi kau memandang Tuhan. Kau memandang Tuhan. Kau memandang Tuhan yang ada di tengah-tengah engkau, yang ada di tengah-tengah kita pada siang dan sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat jemaat-Mu, buat urapan-Mu Tuhan, buat lawanan-Mu. Puranika atau puro boshikana kana yaro pesati, ilata kana tikuri dividihan atau kori divisa kata kana bayasiku, ilata kana basikana yaro mori dikina yaro basyakana kana basyakana basikana Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Amin. Kami bersyukur sore hari ini kami sungguh percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Sebab firman-Mu berkata di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami sungguh merasakan
hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat jemaat-Mu, buat hadirat-Mu pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih kalau sebentar kami akan mempersiapkan hati kami untuk kami boleh mendengar pesan-pesan Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman Allah adalah Allah sendiri yang berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, sampaikan kehendak-Mu, sampaikan rencana-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Kami hanya mau menyenangkan hati-Mu Tuhan seumur hidup kami. Kami hanya rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Nyatakan terima kasih Tuhan. Kurangi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib. Biar Engkau saja ditinggikan, dimuliakan di tempat ini. Nama-Mu saja diagungkan di tempat ini Tuhan. Dan pujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Semuanya saudara yang siap untuk diberkati sore hari ini, boleh lambaikan tangan saudara. Oke, saudara rindu untuk diberkati, semuanya rindu ya. Ayo lambaikan tangan. Tadi yang nggak lambaikan tangan berarti nggak rindu diberkati nih ya. Ya. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita di tempat ini. Amin, saudara ya. Hari ini saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Ibu Tuti Daniel. Saya punya putri 2, suami 1 ya. Dan di Bali ya saudara ya. Putri saya 2, suami saya 1 ya. Ini suami saya ada di depan. Boleh Pak Bram bangkit berdiri ya. Ini suami saya ya. Kemuliaan bagi Tuhan, puji nama Tuhan. Oleh anugerah dan kebaikan Tuhan, saya boleh dipercayakan hari ini untuk melayani firman Tuhan. Waktu Ibu Ella menghubungi saya, dia nanya, Bu, temanya apa? Saya belum memberikan jawaban, saudara, karena saya pikir saya kalau mau melayani Tuhan, benar-benar saya itu minta tuntunan Tuhan, tidak asal-asalan. Kalau bukan dari Tuhan, saya nggak mau sampaikan. Saya minta Tuhan sendiri yang berbicara, Tuhan sendiri yang memberikan tuntunan apa yang harus saya sampaikan. Lalu saya minta beberapa hari waktu untuk saya berikan tema. Karena gini saudara, seringkali saya sudah mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman yang temanya ini, tapi pada saat saya mau melangkah maju ke depan, tiba-tiba Roh Kudus berbicara lain. Tiba-tiba Tuhan bicara begini, kamu harus sampaikan yang ini. Waduh, mateng udah saya bilang begitu ya. Kadang-kadang tanpa ada persiapan. Tetapi kalau kita percaya bahwa Roh Kudus yang menuntun kita, Dia akan memampukan kita. Amin, saudara. Lalu hari ini saya sampaikan kepada Ibu Ella bahwa firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini Tuhan berikan satu tema, yaitu apa? Tuntunan, mengikuti tuntunan Tuhan ya. Mungkin saudara sudah melihat yang di flyer ya kemarin, bahwa saya akan bahas mengenai mengikuti tuntunan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dalam satu kebenaran firman Tuhan, Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Ada multimedia? Ada? Ada, oke. Ada ya, oke. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Boleh? Oke, yang bawa kita langsung aja ya. Oke, Amsal pasal yang ke berapa tadi? 16 ya, ayat yang ke? Oke, saudara hafal ya. Amsal 16 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Ya, demikian firman Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin. Berarti segala sesuatu kita bisa berencana, tapi segala sesuatu kehendak Tuhanlah yang terjadi, terlaksana. Karena dikatakan di sini hati manusia memikirkan jalannya, ada jalan-jalan yang harus kita lakukan, ada keputusan-keputusan yang harus kita perbuat, yang harus kita putuskan. Tetapi itu menjadi rancangan manusia,
tidak boleh berjalan dengan kehendak kita, tetapi kita harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan atau tuntunan Tuhan. Amin. Amin. Ya, saudara, jadi hari ini bagaimana Tuhan membawa kita supaya kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, mengikuti tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan belajar bersama-sama melihat satu kisah di Alkitab di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Tapi saya akan bacakan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan ini. Amin. Saudara mau diberkati? Amin. Iman timbul oleh karena pendengaran akan firman Allah. Jadi saya percaya hari ini saudara datang karena saudara mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Amin. Puji Tuhan saudara. Nah, kita lihat di 1 Samuel 30 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 saja. Tapi nanti saya akan bahas satu persatu sampai di ayat 20. Apa yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini. Amin. Aduh, tegang banget. Saya lihat ya kiri kanan salam hidup katakan begini, sukacita dong gitu loh. Relax ya. Relax aja, gak usah tegang. Kalau saudara tegang, saya lebih tegang lagi kalau saudara lihat ke saya semua. Iya kan? Dilihatin begitu banyak orang kan, ya nervous juga loh saudara ya. Jadi saya percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita pada saat hari ini. Amin. Nah, kita baca bersama-sama di dalam 1 Samuel 30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Oke, ada multimedia. Satu Samuel, saya cari dulu ya. 1 Samuel 30, ya. Pelan aja kita. Yang terpenting firman Tuhan itu bisa saudara terima, ya. Bisa saudara terima hari ini dan menjadi berkat. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang pertama. Oke. Ya, sudah? Kita baca sama-sama yuk. 1 Samuel 30 pertama ayat yang ke-7. Dari temanya dulu, perikopnya. 2, 3 ya. Siklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek, ya kan? Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan terbakar habis. Perempuan-perempuan dan semua yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seseorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskannya perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai di kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dengan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ayat yang kelima, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail serta istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat tercekik karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Ayat yang ke-7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiasar bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiasar membawa efod itu kepada Daud. Ayat yang ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan dia berfirman kepadanya, siapa itu ya? Tuhan. Ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan menyusul mereka dan melepaskan tawanan. Amin, saudara. Amen. Saudara,
kalau kita baca firman Tuhan ini, semua kita pasti sudah sering baca. Semua kita pasti sudah sering dengar banyak hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, mulai menyampaikan firman Tuhan ini. Tapi hari ini saya digerakkan Tuhan untuk memberikan satu pengarahan atau satu kebenaran yang harus kita mengerti di saat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan ketika Daud pulang ke rumahnya, ke daerah di mana tempat dia tinggal, di Siklag. Siklag habis terbakar, habis dijarah. Anak-anak laki-laki, perempuan, istri mereka semuanya ditawan, diambil, dibawa pergi orang-orang Amalek, orang suku Amalek. Nah, di dalam keadaan seperti itu, Daud merasa pedih hati. Alkitab mencatat sampai dia tidak kuat lagi untuk menangis, saudara. Daud saking beratnya pergumulan yang dia hadapi, saking beratnya masalah yang terjadi yang dia hadapi, dia sudah tidak kuat lagi menangis. Ada nggak saudara di sini yang kalau punya masalah kayaknya udah berat banget sampai kita udah nggak bisa lagi nangis, mau doa juga susah, mau ngomong apa sama Tuhan? Bahkan mungkin saudara bisa menangis, menggeru-geru di hadapan Tuhan, tapi sudah tidak bisa berdoa lagi kayaknya. Nggak ada omongan lagi, nggak ada ucapan lagi yang bisa kita ucapkan kepada Tuhan. Ada nggak pernah ngalamin? Atau cuma saya? Pernah ya. Berarti bukan cuma saya yang pernah ngalamin. Di waktu Tuhan izinkan masalah berat terjadi dalam hidup saya sudah hampir putus asa. Saya sudah hampir kecewa. Saya sudah hampir mundur dari Tuhan. Tetapi di saat saya datang kepada Tuhan, seperti Daud dikatakan, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan saat itulah Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Amin. Masalah boleh terjadi. Mungkin masalah saudara dan saya beda dengan masalah saya, saudara dengan saya, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan kita Allah yang sama. Kalau dia sanggup menolong saya, dia sanggup menolong saudara, apapun masalah yang saudara dan saya hadapi. Amin. Nah, di sini dikatakan Daud sudah tidak kuat menangis lagi. Ayat yang ke-6 dikatakan di sini, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati karena masing-masing anak mereka laki-laki dan perempuan itu ditawan, saudara. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bisa bayangin, dia datang ke Siklag, di kota di mana dia tinggal. Anak-anaknya dijarah, isinya dijarah, harta bendanya diambil semua sama orang Amalek. Itu udah menjadi satu tekanan dalam hidupnya. Tiba-tiba pasukannya dia atau rakyat ada bersama dengan dia, kurang lebih 600 orang Alkitab mencatat, itu juga hendak melempari Daud dengan apa? Batu, merajam dia. Saudara bisa bayangin 600 orang akan melempari Daud dengan batu. Itu bisa mati nggak? Meninggal nggak? Mati. Mampus nggak? Mampus. Ya kan? Artinya gini loh, tekanan yang Daud hadapi itu berat banget. Kasih tahu kiri kanan, berat banget gitu loh. Bukan berat lagi, tapi sangat berat. Betul nggak Bu ya? Sangat berat. 600 orang rakyat yang hendak melempari dia dengan batu. Belum lagi anaknya dijarah, dibawa oleh orang Amalek. Begitu beratnya masalah yang dia hadapi. Tapi di sini kita melihat apa rahasia Daud sehingga dia mengalami kemenangan dalam hidupnya. Dan pada akhirnya dia menerima kembali apa yang sudah hilang. Tuhan bawa lagi kembali kehidupan dia. Ayat yang ke-7 dan ke-8 kita lihat. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya. Apa katanya? Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Itu kata Daud. Dia tanya Tuhan. Nah, ini kuncinya, ini inti firman yang akan kita bahas hari ini. Lalu kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Tuhan katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah aku menyusulnya? Dan dia berfirman kepadanya,
Kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Amin. Waktu Daud menghadapi masalah, dia nggak lari kepada manusia, tapi dia datang kepada Tuhan. Dan dia bertanya, Tuhan, begitu banyak gerombolan yang datang untuk yang sudah mengambil harta benda saya, menjara tempat saya, menculik istri saya, istri dan anak saya menjadi tawanan. Bisakah dikatakan di sini dia memanggil imam untuk meminta baju efod? Baju efod ayat ke-7 berbicara itu baju imam, baju kekudusan untuk masuk ke dalam tahta kerajaan Allah. Dia pakai itu, dia sujud kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dan dia berkata kepada Tuhan, tuntun aku Tuhan, pimpin langkah aku Tuhan, sertai aku Tuhan. Apa yang harus aku kerjakan sekarang? Apakah aku harus mengejar musuh itu? Lalu Tuhan berkata, kejarlah mereka. Dan Daud berkata, saya akan berjalan sesuai apa kata Tuhan. Amin. Amin. Saya merinding, saudara. Berapa banyak orang suka sponsoring sama saya, bilang begini, kenapa ya Bu, saya buka usaha jual ini nggak jalan, usaha ini nggak maju. Kenapa ya Bu, kok saya pelayanan di sini ada masalah, di situ ini apa saya harus pindah lagi, harus begini lagi, ini begini. Saudara, kalau saudara minta tuntunan Tuhan, Tuhan yang memberikan arahan kepada kita. Amin. Kita tidak akan boleh berjalan tanpa Tuhan. Makanya ada pujian nanti Pak Bram saya akan nyanyikan. Pujian ini berkata begini, bila Tuhan tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Amin. Jadi kita butuh Tuhan yang memimpin langkah kita. Ayat yang ke-8 kembali saya tegaskan, Daud berkata, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan dia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah saudara, waktu Daud bertanya sama Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan lakukan, ada tuntunan yang Tuhan lakukan, ada tuntunan yang Tuhan buat. Saya minta satu putri ini, kamu kan kecil imut ya, jadi kelihatannya cocok nih kalau gini. Ayat yang ke-15 kita lihat apa yang terjadi waktu Daud minta tuntunan kepada Tuhan. Lalu Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan aku bisa mengejar gerombolan itu. Kata Tuhan, maju melangkah pergi. Lalu Daud dan seluruh timnya, seluruh pasukannya itu pergi mengejar itu. Dan apa yang terjadi, saya rindu kita baca di ayat yang ke-15. Ya, sebelum saya kasih lihat satu instruksi. Ayat yang ke-15. Coba lihat multimedianya enggak? Ya, oke. Ada? Oke. Ada yuk ayat yang ke-15, 16. Apa tuh? 1 sama 30. Si kodok. 1 sama 30 ayat 15 sampai yang ke-16. Ayo kita lihat. Waktu Daud bertanya kepada Tuhan, haruskah aku menyusul mereka? Tuhan katakan, silakan susul mereka. Lalu Daud melangkah sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Ada tuntunan yang Tuhan berikan di saat kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Oke, kita lihat di sini. 1 Samuel 30. Lalu maten dah. 1 Samuel 30 ayat yang ke-15 ya. Kita sama-sama bacakan. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku? Gerombolan itu katanya, bersumpahlah supaya demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku. Nah saudara, kalau saudara baca di sini, waktu di tengah perjalanan Daud untuk mengejar para rombongan orang Amalek itu, dia berjumpa satu budak Amalek. Ini budak Amaleknya. Ini kecil-kecil tapi ikut perang loh.
Dia ikut menjara, dia ikut menawan istri anak-anak orang Filistin di Siklag, dan dia ikut membakar Siklag orang ini. Tapi apa yang terjadi? Waktu Daud bertanya kepada Tuhan, apakah satu kebetulan tiba-tiba dia berjumpa dengan budak Amalek ini di tengah perjalanan? Ada kebetulan dalam Tuhan? Tidak. Lalu dia berjalan, dia mengejar, dan ketemulah satu orang ini yang sedang sakit. Pura-pura sakit gimana? Jangan, boleh sakit banget itu sampai duduk gitu loh. Nah, dia benar-benar sakit selama 3 hari. Karena dia sakit. Ini dia udah nggak bisa ngapa-ngapain selama 3 hari. Orang ini sakit, ini budak Amalek ini sakit. Itu nggak ada yang melihat, nggak ada yang menolong dia. Karena orang Amalek meninggalkan dia. Percuma dia dibawa pergi, dia sakit. Tapi karena ada tuntunan Tuhan, amin, Daud berjumpa dengan dia. Lalu dia katakan, kamu kenapa? Ya mana sayang? Kamu kenapa? 3 hari. Orang ini sakit 3 hari, tidak makan. Ini adalah orang yang menyerbu Siklag, yang membakar habis Siklag. Tapi saya percaya Tuhan yang mengirim orang ini, budak Amalek ini, sebagai satu tuntunan, sebagai satu arahan, ini nggak ada suara, ini belum. Lari kemana? Baterainya, oke. Karena satu tuntunan yang dia berikan, lalu di situ dikatakan, di mana mereka? Di mana orang Amalek itu yang sudah membakar Siklag? Lalu Daud bertanya kepada itu. Kata orang ini, budak ini katakan, aku tahu mereka bersembunyi di mana. Tapi satu hal yang saya minta, ayatnya kalimat kata, kamu Bapak jangan apa-apakan saya, jangan bunuh saya, jangan bunuh saya, dikatakan di sini, dan jangan menyerahkan saya ke tangan Tuhanku, dia katakan, dia ketakutan. Tetapi satu hal, Daud menolong dia, memberikan dia makan, lalu dari orang budak Amalek inilah dia memberikan satu pandangan, dia memberikan satu arahan, tuntunan, jalan keluar. Kalau orang Amalek berkumpul di satu tempat, di mana saat ini mereka berada, dan disitulah Daud membuat satu strategis. Pagi-pagi benar Alkitab mencatat, Daud pergi menyerbu mereka, dan kemenangan menjadi milik Daud. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saya. Saya percaya waktu saya baca firman Tuhan ini, saya sedang diingatkan Tuhan betapa banyaknya kita seringkali berjalan bukan menurut kehendak Tuhan, bukan menurut tuntunan Tuhan. Tetapi waktu kita bertanya kepada Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengarahkan kita, menuntun kita, dan memberikan jalan keluar bagi kita. Dan orang Amalek ini jadi tinggalkan. Seorang anak muda ini menjadi berkat, menjadi satu petunjuk yang Tuhan utus untuk menuntun Daud memenangkan peperangan itu. Saudara, hari-hari ini banyaklah bertanya kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang hari-hari ini tidak lagi mempercayai Tuhan dalam hidupnya. Sehingga waktu mereka menghadapi masalah dalam hidup mereka, bukan mereka bertanya kepada Tuhan, tapi mereka bertanya kepada orang pintar. Di sini nggak ada, di luar banyak yang orang Kristen banyak yang masih paranormal, masih kepada tahyul, masih kepada dukun, ke orang-orang pintar, saudara. Kita ke orang pintar, kitanya jadi bodoh, saudara ya. Kenapa? Kita punya Tuhan yang hidup, amin. Harusnya segala sesuatu yang saudara dan saya alami, saudara harus minta petunjuk kepada Tuhan, arahan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang buka jalan, Tuhan menuntun kita, bukan kepada orang pintar, bukan kepada dukun, bukan kepada orang-orang lain, saudara. Karena apa? Karena hanya Tuhan yang mengerti segala sesuatu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Saya berikan satu kesaksian, saudara. Kalau kita mengikuti Tuhan, apapun rencana kita, Tuhan pasti akan berkati. Amin, saudara. Kalau Alkitab berkata rancanganmu, kita lihat dulu di dalam satu
firman Tuhan. Yesaya 55:8 berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi seharusnya waktu kita menghadapi masalah pergumulan seperti Daud menghadapi tekanan masalah dalam hidup dia bukan datang kepada manusia. Karena yang dia katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, menaruh pengharapannya kepada manusia. Tapi diberkatilah orang yang menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Terkutuk kita kalau mengandalkan manusia. Kecewalah kita kalau kita mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah kita kalau kita mengandalkan Tuhan. Jadi hari-hari ini saudara, kalau saudara menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, saudara melangkah tanpa tuntunan Tuhan, suatu saat saudara pasti akan kecewa. Pasti akan kecewa. Tapi kalau kita melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Mungkin ada lagi nyari kerjaan, kita lagi berdoa, tanya Tuhan. Jangan tanya kepada manusia, tanya Tuhan. Bila Tuhan tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, tuntunlah aku dalam kasih karunia-Mu. Tanya Tuhan, apakah ini dari Tuhan atau bukan? Kelihatannya mungkin baik, tapi belum tentu dari Tuhan. Tetapi yang dari Tuhan itu pasti yang terbaik. Mungkin saudara akan berpindah ke satu rumah tempat tinggal, pelayanan, atau apapun juga usaha pekerjaan yang kita melakukan. Tanya Tuhan saudara, sebab Tuhan yang menentukan jalan bagi kita. Amin. Nah saudara bertanya, bagaimana supaya saya bisa mengerti apakah ini kehendak Tuhan atau bukan dalam hidup saya? Ada kan orang begitu? Tapi kan gimana Bu? Kalau pendeta kan dia bisa tahu ya. Belum tentu pendeta tahu. Makanya banyak juga pendeta yang gagal karena dia berjalan dengan kekuatan dia, kehebatan dia, kemampuan dia, kepintaran dia. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan juga yang gagal. Jadi semua kita jemaat Tuhan, satu saya mau katakan, kalau mau berjalan dengan Tuhan, bagaimana kita bisa mendengarkan apa yang menjadi tuntunan Tuhan? Setiap hari baca firman. Amin. Setiap hari baca firman. Tuhan bisa bicara 3 hal saudara. Saya ngajar di dalam mendengarkan, bagaimana mendengarkan suara Tuhan. Yang pertama, Tuhan bisa bicara sesuai dalam kehidupan kita itu di dalam firman Tuhan. Saat kita baca firman Tuhan, kita percaya bahwa firman itu Allah sendiri. Jadi waktu saudara dan saya menghadapi masalah pergumulan, mau mengambil sesuatu keputusan, apa yang harus saudara putuskan, apa yang harus saudara lakukan, tindakan saudara apa yang harus saudara lakukan, baca firman Tuhan. Aku minta tuntunan lewat firman Tuhan. Bicara Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kehendak-Mu. Mungkin tidak langsung secara audible Tuhan bicara. Mungkin tidak langsung saudara dapat buka firman langsung Tuhan bicara. Tapi Tuhan bisa bicara melalui hamba-hamba Tuhan. Saudara mungkin ikut dalam ibadah seperti hari ini, itu saya punya pergumulan, tiba-tiba ada bawa firman, dapatnya tuntunan. Nah itu suara Tuhan. Itu tuntunan yang kita dapat, arahan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, Tuhan bisa bicara lewat mimpi dan penglihatan. Amin. Kalau saudara diberikan karunia, saudara bisa berdoa. Tuhan bisa bicara secara dalam mimpi, dalam penglihatan, ya kan? Nah itu 2. Yang ketiga juga tadi saya sampaikan, Tuhan bisa bicara secara audible. Artinya, waktu Tuhan berdoa minta tuntunan seperti Daud. Daud itu Tuhan bicara secara audible. Waktu Tuhan dia bilang, Tuhan, haruskah aku mengejar mereka musuh itu orang Amalek? Daud diberikan satu pernyataan Tuhan secara audible, kejar mereka. Itu bukan lewat firman, tetapi pernyataan Tuhan secara audible. Langsung Tuhan bisa bicara. Dan hal itu kita minta kepada Tuhan hari ini, supaya Tuhan menyatakan kuasa-Nya di tempat ini. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara dan saya hadapi, tapi saya percaya lewat peristiwa Daud,
Waktu dia minta petunjuk Tuhan, Tuhan ambil satu orang Amalek. Tuhan utus satu orang Amalek, harus ditinggal. Dan dia bertanya, diberikan tuntunan, diberikan jawaban, diberikan arahan, dan tempat yang akan ditunjukkan kepada Daud. Dan dia menyerbu orang Amalek, mengambil kembali istri dan anak-anak mereka, jarahan mereka, semua yang hilang, semua yang dijarah, itu kembali semuanya. Tidak ada sesuatu pun yang kurang di dalam kehidupan mereka. Amin, saudara. Nah, itu yang akan kita lakukan hari ini. Waktu saya mempersiapkan ini, Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Tuhan katakan ada roh hikmat, Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Amin. Ada yang hari-hari punya pergumulan, yang sedang galau, ya, untuk mengambil satu tindakan apa yang harus dia lakukan. Ada boleh angkat tangan kalau ada? Gak ada. Ada nggak? Gak ada. Ada nggak ada? Ya, jadi di sini dikatakan, apabila kita membuka usaha yang baru, buka pelayanan yang baru, libatkan Tuhan. Apapun rencana yang kita lakukan ke depan, tanya Tuhan, minta tuntunan Tuhan, supaya Tuhan berkehendak di dalam kehidupan kita. Haleluya, ya. Nah, di sini saya mau saksikan, saudara. Anak saya itu buka IELTS, saudara. Waktu itu dia buka di BSD. Ibu Michelle pernah datang, Ibu Ella pernah datang, ya. Kita sewa tempat itu nggak murah, cukup mahal, saudara, ya. Di semua dengan renovasi itu ratusan juta, ya. Buka IELTS, saudara. Dibuatlah tempat itu di lantai 2, begitu bagusnya, mewahnya. Habislah duit modal dia itu, habis ratusan juta. Itu dia join sama temannya, saudara. Nah, karena ini dia join, namanya sama. Akhirnya dia buka sama-sama, tapi nggak tahu gimana. Saya sudah bicara sama anak saya. Sebelum dia mengambil satu keputusan, saya sudah bilang ke anak saya. Saya bilang, kamu berdoa nggak? Tanya Tuhan, coba sih. Saya bilang, ini uang kamu keluarin udah banyak, ya kan? Kamu kerja sama, ini bisa nutup nggak dengan biaya yang begitu gede? Ya udahlah, mama nggak usah pusing. Anak sekarang pun begitu ya. Kalau mau buka usaha, mau ngapain, kita bilang, ya udah aku lebih tahu, Ma. Aku udah tahu. Ini aku kerja sama dengan siapa? Orang teman aku di baik orangnya, orang teman aku di gini-gini. Pokoknya semuanya dia meyakinkan begitu. Lalu saya bilang, ya udah terserah. Sebagai orang tua, kita cuma menasihatkan kepada anak kita. Dia mengikuti yang puji Tuhan, gak mau terserah apapun nanti keputusannya ke depan, apa yang terjadi, dia akan tanggung sendiri, betul? Kalau saya bilang, udah rajin, jangan begini. Udah lama aku tahu, setiap hari meeting, saudara, kerjain ini, kerjain itu. Lalu singkat cerita, akhirnya dia buka gak lama, gak sampai setahun, itu gak maju. Alasannya karena memang adminnya cuma satu, jadi semua yang dia punya itu dikirim ke pusat. Jadi yang kebagian dia itu harusnya orang di dia tuh nggak dibawa ke situ, nggak dikasih ke anak saya. Jadi di tempat anak saya buka usaha itu sepi, tapi di tempat yang temannya itu join itu ramai karena semua admin ini lebih mengarah ke situ. Cepat atau lambat yang namanya kebusukan atau kecurangan itu pasti kecium, ya saudara. Akhirnya singkat cerita ketahuan kalau temannya itu tidak jujur. Nah saudara, saya bilang sama anak saya, nah ini kan resikonya kalau kita tidak mengikuti tuntunan Tuhan. Tapi coba kalau kita bertanya Tuhan, kalau memang Tuhan bilang gak usah, ya udah gak usah. Daripada duit itu habis ratusan juta, masih muda cari duit, gak mudah hari ini, betul ya Bu ya. Nah, akhirnya itulah kegagalan yang dia alami. Tetapi kalau kita bertanya kepada Tuhan, sekalipun mungkin ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi, tapi lewat setiap masalah itu pasti ada rencana Tuhan yang lebih indah dalam kehidupan kita. Amin. Amin, saudara. Saya waktu membuka One Heart Ministry, saya benar-benar tanya Tuhan. One Heart Ministry itu kita mulai dari 2-3 orang. Lalu saya berdoa, Tuhan kalau ini dari Tuhan, kita perlebar lagi, kita buka lagi di tempat yang lain. Dari 2-3 orang sampai 10. Waktu itu masih zaman pandemik, saudara, tahun 2021. Itu pas masih pandemik, saudara. Tapi kita berdoa, Tuhan, bila Tuhan tak besertaku, kami tidak akan berjalan.
Karena kami perlu Tuhan menuntun setiap langkah-langkah kami. Kalau kita berdoa, akhirnya 12 orang kita pecah. Lalu gak singkat cerita, mulai berkembang di satu tempat yang lain. Kita buka di kafe, dari satu kafe ke kafe, dari setiap bulan 1 bulan sekali. Akhirnya Tuhan kasih gedung sampai hari ini di Jeko di sana yang punya Tina Andrea. Sampai hari ini kita bisa ada doa pemulihan, ada doa terobosan, ada woman fellowship, ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan karena kita percaya kalau Tuhan beserta kita, Tuhan pasti akan buat segala satunya indah pada waktunya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan hari ini Tuhan taruh di dalam hati saya ada bawa minyak urapan, saya akan mengurapi. Saya percaya ada beberapa di antara saudara yang hadir pada hari ini. Engkau sedang menghadapi satu kegalauan dalam hidupmu. Mungkin engkau sedang menghadapi satu masalah pergumulan dalam hidupmu. Engkau sedang bertanya, Tuhan aku ke sana atau ke situ ya? Tuhan aku pergi atau aku diam ya? Hari ini ada jawaban buat saudara. Hari ini saya berikan minyak urapan. Saya merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Apapun itu yang saudara mau lakukan, bertanya kepada Tuhan, minta Tuhan beserta dengan kita. Dan waktu saudara terima urapan ini, ada 2 pengurapan yang saudara harus taruh. Yang pertama itu di kepala saudara. Dari situ nanti saya akan bacakan kenapa kita harus mengurapi kepala kita. Karena di atas ini ada roh hikmat dan pewahyuan yang Tuhan berikan untuk kita menerima tuntunan yang daripada Tuhan. Dan yang kedua adalah saudara taruh di bawah kaki saudara, telapak kaki saudara sendiri. Dan di situ Tuhan akan bicara begini, setiap tempat yang kamu pinjam itu akan menjadi berkat bagi engkau. Dia akan menuntun langkah saudara dengan langkah-langkah yang baru. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh melakukan itu dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan bekerja dalam hidup saudara. Saudara yang berbicara bukan manusia tapi Tuhan. Yang mengurapi saudara bukan manusia tapi Tuhan sendiri yang mengurapi saudara. Oleh sebab itu percaya bahwa pengurapan yang saudara terima hari ini akan menuntun saudara untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak rencana Tuhan dalam kehidupanmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita angkat satu pujian. Ini mati. Puji Tuhan. Oke, enggak apa-apa. Puji Tuhan. Saya minta Pak Abraham maju ke depan. Saudara percaya bahwa Roh Kudus hadir tempat ini dengan kemuliaannya. Amin. Hati saudara akan direnov saudara ini. Dan saudara akan pulang tempat ini beda pada saat saudara datang. Saudara akan bermanusia menjadi manusia yang berbeda. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara
Ayo sekarang saudara yang sudah terima nikmat wahyu, pindah ini taruh di kaki saudara. Setiap langkah yang kau injak, apapun tuntunan Tuhan di atas telapak kaki itu, dia di sini boleh telapak kaki, ya boleh telapak kaki, ya terima. Inilah iman kami Tuhan kepada-Mu sore hari ini. Kami menambahkan iman kepada Tuhan. Oh, ada lagi, ayo iman Tuhan. Ya sudah, Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Secara apa-apa. Oh, kalau masih ada silakan.
kita diberkati, amin. Oleh kebenaran firman Tuhan, oleh urapan Roh Kudus. Makasih buat Ibu dan Bapak yang telah melayani kita pada malam hari ini. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita memberi yang terbaik, sebab Tuhan telah memberi yang terbaik buat kita. Kita sambut dalam doa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat lawatan-Mu, buat hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami sungguh diberkati. Dan kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini Bapak, kami akan menjadi terang, kami akan menjadi garam, kami akan menjadi berkat dimanapun kami melangkah. Nama-Mu dipermuliakan, bahkan banyak jiwa boleh mengenal Engkau, percaya kepada Engkau, biar kami dipakai untuk berjalan kemuliaan. Sebentar kami mau memberi persembahan, kuduskan setiap persembahan kami, biar persembahan ini untuk pekerjaan, untuk kerajaan-Mu boleh semakin nyata, dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang siap memberi terbaik, kita sama-sama katakan, amin. Terima sukacita surga. Kekuatan bagi jiwa, aku dapat rasakan kuasa-Nya di tengah yang berterima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan Lakukan badai, lakukan badai, yang bergemuruh. Haleluya, kau ada dalam hati, Takkan pernah patah semangatku. akan patah semangat. Haleluya, takkan pernah hilang. kan bilang kekuatan. Haleluya, Haleluya, kau ada dalam Bagi sukacita surga, sukacita surga yang kau penuhi. haleluya. Oh, oh, oh. Haleluya, Dalam hati kami Tuhan, Engkau tinggal di dalam hati kami. akan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, Kita bersorak, kau bersorak bagi sukacita surga nyata di dalam hidup orang percaya. surga nyata. Sukacita surga nyata dalam anak-anak Tuhan. Sukacita surga nyata, Penuhiku sukacita surga, sukacita surga nyata. penuhiku. Amin. Saya persilakan kepada Ibu Gembala. Haleluya, saya merasakan sukacita. Hari ini kita sudah diurapi ya. Terima kasih buat pujian penyembahannya. Terima kasih Ibu Pendeta Tupi ya. Saya tadi diberkati ya. Bagaimana pas hadirat Tuhan tuh, pas pertama udah berasa ada hadirat Tuhan. Jadi saya merasakan bahwa dari pertama pujian, penyembahan, kita percaya kita sudah diberkati. Ya memang ada gangguan ini sound systemnya, iblis gak suka ya Bapak Ibu ya. Ada gangguan, memang begitulah. Kalau kita ibadah di sini memang saya juga memang tadi rasakan Tuhan ada banyak pergumulan dan puji Tuhan tadi Tuti sudah menyampaikan. Memang seperti yang Ibu Tuti sampaikan pada saya itu benar-benar ya, itulah yang terjadi sekarang ini. Haleluya, kita tahu bahwa kita masing-masing punya pergumulan ya. Tadi siapa yang didoain terima berkat tadi? Berkatnya semua ya. Ya nanti jangan pulang dulu, nanti kita juga ada makan ya, fellowship. Dan saya bersyukur hari ini kita ada dari STT Akes ya. Terima kasih adik-adik yang sudah melayani, tepuk tangan. Yang adik-adik semua luar biasa yang thank you. Dan juga yang baru pertama kali mungkin di sini ya, Ibu Eva ya, Eva juga ya.
spesial nih, orang lama, orang baru, staf lama gitu ya. Ada Ibu siapa? Aku Jenny. Ibu Jenny, welcome ya di Ade. Oh, Ade Jenny. Aku juga melayani. Iya, nanti ya bisa melayani di sini karena kita baru, jadi masih banyak perlu orang-orang yang melayani dengan semangat ya. Yang masih muda katanya Bu Foni, kata Pak Ben yang muda-muda. Dan sekarang ada yang muda-muda nih Pak Ben. Haleluya. Yang masih muda-muda melayani ya. Yang udah lama juga melayani nanti ya. Kita semua saling melayani, oke? Nanti pengumuman Bapak Ibu, hari Kamis ini tanggal 13 kita ada acara di Gereja GBI Sinta Boulevard. Nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jarod Wijanako. Acaranya tentang bagaimana kalau napas, kesehatan ya, seminar kesehatan. Jadi nanti datang jam 9:30. Nanti akan ada olah nafas, pelajaran juga ada dari PUNI. PUNI itu Perkumpulan Usahawan Nasional Injil Indonesia. Jadi yang usaha di sini siapa nanti boleh bergabung ya, Ibu Tuti boleh undang teman-temannya karena kita interdenominasi. Jadi hari ini saya juga bersyukur kita mendapat kesegaran rohani ya, puji Tuhan. Oke, yang mau nanti tolong daftar, dan kita juga di sini ada membership dari Buntekjo yang mau daftar 25.000 sebulan. 25.000 itu udah termasuk nanti 6 bulan dan juga peti mati udah gratis. Jadi untuk member di sini ya persiapan semua, nggak harus yang tua ya, yang muda juga kita ya. Kita nggak tahu persiapan 25.000 murah sebulan. Nanti KTP aja bisa dikumpulkan di sini. Biasa registrasinya 500.000, tapi untuk gereja kita gratis. Ya puji Tuhan, nanti siapa yang mau daftar boleh nanti ya, ada beberapa sih yang sudah daftar. Yang di PSBB juga kita minimal soalnya 20 orang baru bisa. Jadi masih kurang banyak ya, belum banyak yang daftar. Nanti KTP syaratnya ya, KTP sama nanti SIFO. Oke, baik, kita akan nanti yang mau join program BTB tentang bukan program kematian, yaitu persiapan. Kita semua kan nunggu giliran sekarang, hidup ini kan nunggu giliran, kapan yang duluan gitu kan. Oke, baiklah, kita yang duluan nggak tahu siapa yang duluan, nunggu giliran ya. Oke, baik, kita akan menutup ibadah kita akan bagi berdiri, Bapak Ibu. Ayo kita akan berdiri. Oh ya, rapasyik karena masyarakat karya besar rapasyik Tuhan, terima kasih Bapak atas hari ini. Kami sudah menerima pengurapan yang daripadamu. Kami bersyukur untuk lawatan, untuk hadiratmu di tempat ini. Bapak, kiranya Kau pakai Tuhan Ibu Tuti Tuhan dengan urapan yang baru Tuhan. Dan biarlah Tuhan pakai dia menjadi kepala bukan ekor. Biarlah kemanapun dia pergi Tuhan, dia menjadi berkat di dalam komunitasnya, di dalam One Heart Ministry. Dimanapun dia berada Tuhan, kami percaya ada pengurapan khusus daripada-Mu. Ya Bapak, kami percaya Kau juga memberkati keluarganya, anak-anaknya semua diberkati, suaminya juga Tuhan. Pakai dia lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau akan mencukupkan segala kebutuhannya. Dan biarlah Tuhan dimanapun, apapun yang dikerjakan yang Kau buat berhasil dalam nama Yesus. Dan kami percaya jemaat-jemaat yang ada di sini Tuhan, kami percaya Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Ada pengurapan khusus Tuhan. Mereka juga akan memperoleh berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terimalah berkat dari Allah, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu. Apa saja yang kau buat Tuhan, buat berhasil. Malah berkat damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati.